Beban yang berulang dari lalu lintas kendaraan menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk pada tanah, sehingga untuk dapat mendukung tanah perlu adanya suatu struktur yang melindungi tanah dari beban berulang lalu lintas. Hal inilah yang kita sebut sebagai perkerasan. Hai, selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Bertemu lagi di pembelajaran dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Vera Lestari di mata kuliah Rekayasa Perkerasan Jalan. Di video kali ini akan dibahas topik pembelajaran mengenai perkerasan jalan. Untuk mendukung pembahasan kita di video kali ini, ada beberapa referensi yang bisa kita gunakan antara lain. Yang pertama adalah buku karya Hari Kristadi Hardiatmo yang berjudul Perancangan Perkerasan Jalan dan Penyelidikan Tanah. Yang kedua ada buku karya Andi Tenrisuki Tenriajeng yang berjudul Rekayasa Jalan Raya 2 dan buku karya Suprapto TM yang berjudul Bahan dan Struktur Jalan Raya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran di video kali ini. Setelah menonton video ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan apa itu perkerasan jalan, tipe perkerasan jalan, dan lapisan perkerasan jalan. Serta mahasiswa mampu menjelaskan fungsi perkerasan jalan, serta tipe-tipe pembangunan perkerasan jalan. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, perkerasan jalan, lalu ada tipe perkerasan jalan, lapisan perkerasan jalan, fungsi lapisan perkerasan jalan, dan juga tipe-tipe pembangunan perkerasan jalan. Mari kita bahas materi kita yang pertama tentang perkerasan jalan. Kita mulai dari definisi perkerasan jalan. Menurut Tenriajeng tahun 1999, perkerasan merupakan campuran antar agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Sedangkan menurut Kristadi 2019, perkerasan merupakan struktur yang diletakkan pada tanah dasar yang memisahkan antara ban dan tanah dasar yang berada di bawahnya. Lalu, mengapa sih perlu perkerasan jalan? Beban yang berulang dari lalu lintas kendaraan menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk pada tanah, sehingga untuk dapat mendukung tanah perlu adanya suatu struktur yang melindungi tanah dari beban berulang lalu lintas. Hal inilah yang kita sebut sebagai perkerasan. Lalu, apa sih fungsi dari perkerasan jalan itu sendiri? Fungsi utama dari perkerasan jalan adalah untuk menyebarkan beban roda ke area permukaan tanah dasar yang lebih luas dibandingkan luas kontak roda dan perkerasan, sehingga dapat mereduksi tegangan maksimum yang terjadi pada tanah dasar. Adapun fungsi lain dari perkerasan jalan antara lain yaitu memberikan struktur yang kuat dalam mendukung beban lalu lintas, memberikan permukaan yang rata bagi pengendara, memberikan tahanan gelincir di permukaan perkerasan, mendistribusikan beban kendaraan ke tanah dasar, dan juga melindungi tanah dasar dari pengaruh buruk perubahan cuaca. Sistem perkerasan harus dirancang tahan lama sesuai dengan umur rencana sehingga tidak mengalami kerusakan prematur akibat pengaruh lingkungan seperti air dan juga pengaruh temperatur. Material pembentuk perkerasan jalan umumnya sangat dipengaruhi oleh kelembapan dan juga lingkungan. Perkerasan akan memiliki kinerja yang baik apabila perancangan dilakukan dengan baik dan seluruh komponen-komponen utama dalam sistem perkerasan berfungsi dengan baik. Beban yang berulang dari lalu lintas kendaraan menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk pada tanah, sehingga untuk dapat mendukung tanah perlu adanya suatu struktur yang disebut perkerasan. Lalu, apa saja sih tipe-tipe perkerasan jalan? Secara umum, berdasarkan bahan pengikatnya, perkerasan jalan dibagi menjadi 3, yaitu perkerasan lentur atau flexible pavement, yang kedua perkerasan kaku atau rigid pavement, dan yang ketiga adalah perkerasan komposit atau composite pavement. Mari kita bahas satu persatu apa itu flexible pavement, rigid pavement, dan composite pavement.
Kita bahas perkerasan lentur atau flexible pavement. Perkerasan lentur atau flexible pavement yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Perkerasan kaku atau rigid pavement merupakan perkerasan yang menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya, plat beton dengan atau tanpa tulangan yang diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapisan pondasi bawah. Beban-beban lalu lintas sebagian besar akan dipikul oleh plat beton tersebut. Lalu selanjutnya ada perkerasan komposit atau composite pavement, yaitu perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur. Dapat berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku atau perkerasan kaku di atas perkerasan lentur. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai lapisan-lapisan pada perkerasan jalan. Yang pertama kita akan membahas lapisan-lapisan perkerasan jalan pada perkerasan lentur. Tadi sudah kita bahas bahwasanya perkerasan lentur adalah perkerasan dengan bahan pengikat aspal. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Lapisan-lapisan pada perkerasan lentur adalah yang pertama adalah lapisan permukaan atau surface course, lalu ada lapisan pondasi atas atau sering disingkat LPA atau base course, lalu ada lapisan pondasi bawah atau sering disingkat LPB atau sub base course, dan terakhir ada lapisan tanah dasar atau subgrade. Mari kita bahas satu persatu fungsi lapisan-lapisan yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah lapisan permukaan atau surface course. Lapisan ini merupakan bagian perkerasan jalan yang paling atas yang terdiri dari wearing course, binder course atau base course. Fungsi lapisan permukaan ini terdiri dari fungsi struktural dan juga fungsi non-struktural. Kita bahas fungsi struktural. Lapisan permukaan memiliki fungsi struktural di mana fungsinya adalah mendukung dan juga menyebarkan beban kendaraan serta menahan beban roda selama umur rencana atau masa layannya. Sedangkan lapisan permukaan dengan fungsi non-struktural yaitu berfungsi sebagai lapisan kedap air yang menahan air hujan tidak meresap ke lapisan di bawahnya. Lapisan ini juga berfungsi sebagai lapisan aus, di mana lapisan ini merupakan lapisan yang langsung menerima gesekan akibat roda kendaraan. Serta berfungsi juga untuk menyediakan permukaan yang tetap rata agar kendaraan dapat berjalan dan memperoleh kenyamanan yang cukup. Lalu, jenis lapisan permukaan yang bersifat non-struktural yang umum dipergunakan di Indonesia antara lain adalah burtu, burda, latasir, buras, latasbum, dan juga lataston. Sedangkan jenis lapisan permukaan yang bersifat struktural yang umum dipergunakan di Indonesia antara lain adalah penetrasi makadam atau lapen, latas butak, dan juga laston. Lapisan selanjutnya adalah lapisan pondasi atas atau yang sering disingkat LPA atau base course. Lapisan pondasi atas merupakan bagian dari perkerasan yang terletak antara lapis permukaan dan juga lapis pondasi bawah. Fungsi dari lapisan pondasi atas antara lain yang pertama adalah mendukung lapisan permukaan atau sebagai bantalan lapisan permukaan. Yang kedua, fungsinya adalah untuk memikul beban vertikal dan juga beban horizontal. Yang ketiga, berfungsi untuk lapis perkerasan bagi lapis pondasi bawah dan sebagai lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah. Lalu, material apa sih yang biasanya digunakan pada lapisan pondasi atas? Material yang akan digunakan untuk lapis pondasi atas adalah material yang cukup kuat. Umumnya, material yang dipakai untuk lapisan pondasi atas antara lain adalah agregat bergradasi baik, misalnya batu pecah kelas A dan B. Bisa juga digunakan pondasi makadam, pondasi Telford, lapen, aspal beton pondasi maupun bahan stabilisasi misalnya semen strip base. Selanjutnya setelah lapisan pondasi atas, lapisan di bawahnya adalah lapisan pondasi bawah. Lapisan pondasi bawah merupakan perkerasan yang terletak antara lapis pondasi atas dengan tanah dasar. Lapisan ini berfungsi untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar. Lapisan peresapan agar air
tidak terkumpul di pondasi dan juga berfungsi sebagai lapisan partikel-partikel halus dari tanah dasar agar tidak naik ke lapisan pondasi atas. Lalu, material apa yang biasanya digunakan pada lapisan pondasi bawah? Material lapisan pondasi bawah yang umum digunakan di Indonesia antara lain agregat bergradasi baik, misalnya sirtu atau pitrun kelas A, B, dan C, atau bisa juga digunakan material stabilisasi agregat dengan semen, misalnya semen treat subbase, lime treat subbase, maupun soil cement stabilization. Dan yang terakhir adalah lapisan tanah dasar. Lapisan tanah dasar merupakan lapisan tanah asli yang dipadatkan. Apabila tanah aslinya memiliki stabilitas yang baik, maka digunakan tanah asli. Namun jika tidak, maka dapat dilakukan penimbunan dari tanah yang kualitasnya baik dan dipadatkan, atau bisa juga menggunakan tanah yang distabilisasi menggunakan kapur, semen, ataupun bahan lainnya. Ditinjau dari muka tanah asli, lapisan tanah dasar itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah lapisan tanah dasar, di mana terdiri dari tanah galian, lalu ada lapisan tanah dasar yang terdiri dari tanah timbunan, dan juga lapisan tanah dasar yang terdiri dari tanah asli. Sudah kita bahas bahwasanya perkerasan kaku merupakan perkerasan yang menggunakan bahan ikat semen. Lapisan-lapisan pada perkerasan kaku tidak jauh berbeda dari lapisan-lapisan yang ada pada perkerasan lentur. Lapisan pada perkerasan kaku terdiri dari lapisan permukaan, plat beton semen, lapisan pondasi bawah, dan juga tanah dasar. Lapisan perkerasan selanjutnya adalah lapisan perkerasan komposit. Lapisan perkerasan komposit merupakan perkerasan gabungan dari perkerasan kaku dengan plat beton semen sebagai lapis pondasi dan aspal beton sebagai lapis permukaan. Perkerasan terdiri dari lapis beton aspal atau AC atau aspal konkrit yang berada di atas permukaan beton semen, Portland, atau lapisan pondasi yang dirawat atau treat base. Lapisan pondasi yang dirawat terdiri dari lapis pondasi dirawat aspal atau aspal treat base atau sering disingkat ATB, atau lapis pondasi dirawat semen atau semen treat base atau yang disingkat CTB. Lapis pondasi ini perlu dirawat guna memperbaiki kekakuannya dan juga kekuatannya. Perkerasan komposit sering digunakan pada perkerasan runway di lapangan terbang. Selanjutnya, kita akan membahas tipe-tipe pembangunan perkerasan. Berdasarkan Mass Highway tahun 2006, tipe-tipe perkerasan pembangunan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pembangunan baru, yang kedua adalah pembangunan kembali atau reconstruction, yang ketiga adalah reklamasi, yang keempat adalah perataan, dan yang kelima adalah pemeliharaan. Mari kita bahas satu persatu tipe-tipe pembangunan perkerasan jalan. Yang pertama adalah pembangunan baru. Pembangunan baru merupakan pembangunan struktur perkerasan yang diletakkan pada tanah dasar yang disiapkan. Hal ini bisa berupa pembangunan jalan raya baru, pemindahan jalan raya, atau bagian jalan baru yang berupa pelebaran jalan. Selanjutnya ada pembangunan kembali atau reconstruction, merupakan pembangunan kembali perkerasan yang dilakukan bila struktur perkerasan existing dibongkar total dan diganti dengan struktur perkerasan yang baru. Hal ini dilakukan bila perkerasan existing telah mengalami kerusakan berat, sehingga tidak bisa lagi dilakukan perbaikan. Yang ketiga adalah reklamasi perkerasan. Reklamasi perkerasan merupakan penggunaan kembali struktur dengan cara menghancurkan dan mengaduk perkerasan existing dan lapis pondasi bawah granuler ke dalam material pondasi kerikil yang dilapisi ulang dengan campuran aspal panas. Selanjutnya ada perataan permukaan yang merupakan penghamparan campuran aspal panas dengan tebal tertentu di atas perkerasan existing. Perataan permukaan ini dimaksudkan untuk memulihkan tingkat pelayanan yang lebih tinggi dan juga memberikan kekuatan struktural terhadap periode rancangan perkerasan. Yang terakhir ada pemeliharaan perkerasan.
Pemeliharaan perkerasan merupakan perbaikan permukaan untuk meyakinkan bahwa perkerasan yang dulunya mempunyai kondisi baik kembali seperti semula atau kembali menjadi baik. Pemeliharaan perkerasan ini hasilnya akan memperpanjang umur pelayanan. Namun biasanya tidak memberikan kenaikan kekuatan pada struktur perkerasan. Baiklah, itu tadi pembahasan terkait perkerasan jalan. Kesimpulannya, perkerasan jalan berfungsi untuk memberikan struktur yang kuat dalam mendukung beban lalu lintas. Tipe perkerasan bisa dikategorikan menjadi perkerasan kaku, perkerasan lentur, dan perkerasan komposit. Adapun lapisan-lapisan perkerasan pada perkerasan jalan antara lain lapis permukaan atau surface course, lapis pondasi atas atau base course, lapis pondasi bawah atau sub-base course, dan juga tanah dasar atau subgrade. Baiklah, kita sampai pada akhir pembahasan di video pembelajaran kali ini terkait perkerasan jalan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.